Ada event LGBT ASEAN yang akan ada di Indonesia, di Jakarta. Jadi ada seorang selebgram memergoki suaminya selingkuh dengan jenis sesama jenis, selingkuh karo lanang. Kita kan bangsa yang terbuka ya terbuka ning ojo udo pak kan gitu. Yang ditakuti oleh para supir itu salah satu doanya kan itu, hindarkanlah dari ibu-ibu yang sen kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ketemu lagi di podcast Inspirasi Bokong Truk. Ini sudah episode keberapa ya, lupa saya. Wah udah puluhan loh. Puluhan ya. Ini kita nanti kita ada sesi khusus, nanti kita mau sambangi teman-teman sopir truk ya, nanti insya Allah nanti setelah ini kita nanti akan sambangi teman-teman, sowan ke teman-teman sopir truk langsung, jadi biar lebih gayeng lagi gayeng. Nanti ditunggu aja ya Lur. Nah malam ini saya belum punya bahan bokong truk yang mau kita bahas. Lagi Rom ada? Ada. Saya kemarin jalan-jalan tuh ke Purwokerto. Itu Porto. Iya no. Di sana itu waktu perjalanan lihat sebuah truk itu ada tulisannya, ngono ya ngono tapi ojo ngono. Ngono ya ngono tapi ajang. Itu kan udah, kalimat itu udah cukup ini ya, sangat familiar dan jadi filosofi banyak orang di pernah lihat juga lah ya pastinya ya. Pernah. Ngono ya aja. Biyen aku nek zaman sekolah iki nek kebablasan ya. Gurune nek eloke ya. Ya ngono to Mas, tapi aja ngono. Cuman secara harfiah ndablek nek aja kendableken lah. Secara harfiah kan bahasanya ya bingungke wong ngono tapi aja ngono. Nah, cuman ya kita kan ini kan banyak filosofi sebenarnya. Itu tingkat tinggi. Jadi Pak supir itu pasti nulis ngono ya ngono tapi ojo ngono, itu udah lewat permenungan panjang kan. Iya, pasti dia lihat di jalan itu kan banyak kejadian toh. Kadang-kadang ya motoran itu banter ning ya ojo kebanteren, akhirnya orang paham aturan nabrak ngono gitu. Ya tahu sendiri kan. Kesusu ya rak popo, tapi ya ojo terus nyenggol-nyenggol dulu. Yang ditakuti oleh para supir itu salah satu doanya kan itu, hindarkanlah dari ibu-ibu yang sen kiri kanan. Tapi saya ini musimnya ganti, sen kanan belok kiri. Ya itu tadi. Itu dalam banyak negara itu sebenarnya mereka juga umpamanya sahabat terakhir ini ya, banyak negara itu bicara demokrasi, kebebasan. Tentu kita tahu Prancis itu yang memulai dengan revolusinya. Ya walaupun sebelum revolusi Prancis itu ada revolusi Amerika kan. Itu salah satu yang diangkat itu soal kebebasan. Tapi bebas ning ojo kebablasan kan gitu. Lah, ini sebenarnya satu bentuk dari filter. Jadi orang Nusantara itu karena sudah sangat terbiasa kemasukan orang-orang Mongol itu, dulu cucunya Genghis Khan yang namanya Kublai Khan sekitar tahun 1255. Jadi udah 8 abad yang lalu. Terus kemasukan orang-orang Portugis tahun 1511-an, kemasukan orang Spanyol juga. Inggris juga udah masuk loh di Bengkulu. Namanya itu dulu itu British Bengkulen. Itu 1680-an itu. Sampai masuknya Dendles dan Raffles 1818. Jadi budaya dari Inggris, dari Prancis juga pernah masuk loh ke Indonesia, karena setelah revolusi Prancis 1805 kemudian ngalahin Belanda. Akhirnya Belanda sempat di bawah jajahan Prancis, sehingga kita negeri jajahan masuk. India juga masuk ke kita cukup lama ya, dari generasi kalau kita lihat agama Hindu Buddha itu. Jadi udah
ribuan tahun bangsa-bangsa dari negara lain itu masuk ke kita. Ya kita kan bangsa yang terbuka. Jadi yuk terbuka ning ojo. Udo Pak. Iya, kan gitu. Iya. Jadi kita sudah dengan sendirinya udah bisa memfilter setelah 2000 tahun lebih kita berkomunikasi dengan banyak manusia dari berbagai suku dan ras. Maka kalimat ngono, ya ngono ning ojo ngono itu sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam. Belakangan ini kan ngerti lah ya. Belakangan ini lagi muncul budaya pasca istilahnya postmodernitas. Jadi postmodern itu budaya setelah selesai perang dingin tahun 60-an, kemudian tahun 90-an ada perang mulai perang Timur Tengah, kemudian terjadi kemunculan China di awal abad 21 ini. Itu sekarang muncul lagi yang namanya budaya LGBT. Wah, iki. Itu tantangan lagi tuh bagi bangsa terutama di Asia ya. Iya. Jadi Asia itu karena bangsa yang sangat religius. Iku iya ya. Jadi orang barat membawa budaya bebas ning sak bebas-bebas ya. Hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia kalimatnya. Tapi kita nggak mau begitu. Sekarang ada 30 lebih negara di barat itu udah membolehkan itu LGBT. Tapi karena memang dasarnya orang Asia, orang Timur itu memang punya nilai-nilai ketuhanan, punya nilai-nilai budaya yang luhur tinggi. Iya. Ya di Asia ini orang-orang LGBT susah untuk masuk. Nah, ini lagi rame ini, Le. Yang mana? Ini kemarin ya ini ada beberapa topik yang kemarin itu sangat rame ya. Beberapa ke belakang kemarin itu ada poligami yang rame itu. Oh, ya. Terus ini terakhir ini tadi kalau poligami rame, poliklinik rame juga. Lah, tadi malam itu di beranda saya itu wah banyak berita tentang perselingkuhan. Nah, ini perselingkuhannya aku rada ngulus dodo ya. Termasuk baru ya kayaknya. Baru. Nah, jenengan kan ngomong modusnya seperti apa itu? Ngono ya ngono ning aja ngono bahasane. Bahasa elek-eleke ya nek wong dalan. Wis selingkuh ya selingkuhne ya aja ngono. Ngonone iki lho sing aku rada bingung. Kisahnya seperti apa itu? Jadi ada seorang selebgram itu memergoki suaminya selingkuh dengan ya nek selingkuh karo wong wedok kan yo iso selingkuh normale lah ya. Sesama jenis selingkuh karo lanang gitu. Dan lanangan itu ternyata orang dekatnya. Kayaknya 20 tahun terakhir baru pertama ini ada kisah artis begitu. Nah, makanya ini kan bahasanya ya selingkuh itu salah. Ya bahasanya ngono ya ngono, selingkuh ya selingkuh. Pengen bojo bahasanya pengen menikmati berhubungan dengan banyak orang atau beberapa orang lain lah ya. Ya kan ada wilayah yang kemarin ramai poligami itu kan ada, ya, kalau ada akomodasinya bahasanya. Ya. Ini yang normal ya. Ya. Sing rak normal iki. Selingkuh ya selingkuh ki wis salah. Berarti kok selingkuh karo sing sesama jenis ya. Selingkuh ning aja ngono banget gitu. Iku double itu. Double Lapis. gardan. Nah, berlapis. ini kan terus jadi aku jadi mikir jadi ini fenomena itu kenapa ini, dan lagi barusan tadi saya mau ke sini itu ada berita adanya, enggak tahu ini sudah terjadi atau belum, jadi dilaksanakan apa belum, ada event LGBT ASEAN yang akan ada di Indonesia di Jakarta. MUI sudah bikin pernyataan menolak dan sebagainya. Ada beberapa komponen yang sudah menolak. Cuman saya tidak tahu ini fenomena apa tuh sebenarnya. Ya ini, jadi kalau kita lihat angkatan 45-an sampai tahun 2000-an awal lah, kayaknya kan isu-isu begini belum ada ya. Belum ada. Jadi dari tahun 45 sampai sekarang itu kan kita sebagai bangsa itu fokus pada menjaga nilai-nilai luhur ya. Iya. Nilai-nilai luhur yang disepakati di Indonesia itu kan umpamanya nilai-nilai Pancasila itu sangat menghargai nilai ketuhanan. Menjadi salah satu sila yang pertama. Dan hampir dari semua agama yang diakui di Indonesia itu satu pun tidak ada yang membolehkan perilaku LGBT kan seperti itu. Nah,
Memang tantangan dengan semakin majunya zaman, berbagai informasi yang masuk, memang kalau di dunia barat hal-hal termasuk harus mencintai sesama jenis atau lain jenis itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, ini. Jadi ada cara pandang yang berbeda. Iya. Jadi kalau orang, terutama yang Indonesia yang mayoritas Muslim, itu sudah jelas bahwa perilaku sesama jenis itu dikenal dengan ya kalau istilah ada orang mengatakan itu ya perilaku fahisyah, jadi perilaku yang kurang baik, yang keji. Dulu ada kisah ya kaumnya Nabi Lut ya, kaumnya Nabi Lut yang tentu Allah itu menciptakan manusia itu kan ada beberapa perintah dari Allah yang itu semua harus kita pegang. Salah satu yang paling pokok kenapa kita dipilih menjadi manusia itu adalah kita menjaga hak untuk menghasilkan keturunan. Keturunan nasab. Nasab namanya hibdun nasab. Jadi ada yang namanya hibduddin, jadi kita harus memelihara keyakinan. Ada juga agama Islam itu sangat menjaga soal nasab itu. Nasab itu dalam artian kita harus sebagai makhluk Allah, kita akan semakin tinggi tingkat keimanan dan ketakwaan kita ketika kita berusaha menjalankan perintah Allah dalam rangka menjaga keturunan ini. Bisa dibayangkan, kalau separuh penduduk bumi aja itu mereka menyukai sesama jenis, lah terus besok gimana memproduksi? Memproduksi berarti kan kita mungkin benar juga ya bahwa kerusakan bumi itu salah satunya akan disebabkan oleh perilaku oleh manusia itu sendiri. Iya, betul. Jadi kiamat itu semakin cepat ya karena perilaku manusianya sendiri. Iya. Manusia pasti akan punah kalau sebagian besar manusia memilih jalan LGBT itu. Nah, bicara punah itu sudah terjadi 2 kali. Kalau bahasa ini kan azabnya Allah ya. Itu yang pertama kaum Nabi Lut di Pompei itu kan. Ini sebenarnya di Indonesia ada itu beritanya. Jadi tanggal 17 April tahun 55 itu ada sebuah desa yang hilang di Dieng, Desa Legetang. Itu di situ beritanya, infonya itu banyak kemaksiatan di situlah. Dari dulu mulai, pernah ya. Iya, perjudian, dari mulai pesta-pesta minuman keras yang berujung pada perzinahan baik sesama jenis maupun lawan jenis, bahkan incest. Jadi di situ dalam semalam itu tidak ada apa-apa, tidak ada gemuruh apapun, tiba-tiba satu desa hilang. Itu masih ada tugunya itu di Dieng itu. Nah, artinya ini kita sebagai orang Jawa Tengah deket itu. Iya, artinya kan sebenarnya gini, kita ini kan antara pola pikir kultur keagamaan dengan hak asasi manusia. Ya, jadi ini kan orang-orang yang mendukung kaum pelangi itu kan bicaranya hak asasi manusia. Hak asasi manusia kan konsepnya to protect, melindungi, to fulfill, sama to respect. Nah, bicara 3 ini sebenarnya kan, kalau kita bicara hak asasi manusia, kita ini yang tidak sepakat, tidak sejalan dengan adanya pemikiran LGBT itu kan juga kita harus dihormati, harus direspek juga, to fulfill. Kita juga punya hak di situ kan, hak asasi manusia. Betul. Nah, artinya ya sudah, artinya tidak perlu diperdebatkan, selesai kalau sebenarnya buat saya. Ya kalau memang punya seperti itu ya sudah, tidak usah berkampanye lah dan sebagainya. Bahasanya gitu ya. Iya, kalau konstitusi kita kan sudah jelas sebenarnya. Jadi ya ini memang tafsir ya, tetapi secara umum umumnya pasal 29 itu ayat 1 soal kepercayaannya. Kita semua berhak untuk memiliki agama dan kepercayaan. Itu kan sudah sangat clear. Artinya bahwa konsekuensi dari situ ya terhadap pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan pemahaman dari agama yang diakui di sini, itu ya dengan sendirinya dia harus minggir. Nah, kalau mau menang-menangan lah, mereka jumlahnya berapa sih? 0,5% daripada
kita ini masalah kan banyak nih bangsa ini. Ada masalah kemiskinan, ada masalah pendidikan yang belum bisa bersaing dengan masalah negara ekonomi. Maju, ada masalah problem-problem kenakalan remaja, problem banyak. Nah, ketika problem besar di bangsa ini harus diributi hanya problem-problem ini kan jumlahnya juga paling nggak ada 1% nih dari penduduk Indonesia yang pendukung. Tetapi ini kan juga harus kita lihat ini, kalau walaupun kecil, ini kalau kita biarkan, ini bahaya juga. Bahaya. Kelingan anu ndak? Selama Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Apa itu yang sing maksiat kowe, sing judi kowe, sing zina kowe, PN bahasanya kan untuk kan. Tapi nek ana azab sing kena ki kabeh. Kena kabeh. Ya kan pengalaman dia yang itu toh. Iya. Wah, akhirnya kan satu kampung itu kena semua. Padahal tidak semuanya melakukan maksiat di situ. Ya, akhirnya semua kena. Nah, berarti ini berarti mending dilokalisir aja. Kasih tempat di sebuah pulau sana sebebasmu. Nanti kalau ada azab biar azabnya di sana aja. Ini bukan mikir ya. Iya, harus ini dong. MK. Kalau organisasi agama saya sudah membaca lah. Beberapa itu udah menolak semua ya. Baik NU, Muhammadiyah maupun dari MUI ya. Udah menolak soal pelaksanaan adanya event kayaknya di Jakarta itu kan. Nah, mereka sudah menolak semua. Tetapi kalau dari sisi itunya mungkin kita udah oke. Memang PR selanjutnya adalah kan ada dua pendekatan. Jadi nek ngono ya ngono, ning ojo ngono. Artinya nek sekarang umpamanya walaupun jumlahnya sedikit, mereka itu kan umpamanya diam-diam ada nih. Entah itu mereka terselubung, entah itu mereka berkomunikasi, kan sekarang dunia teknologi luar biasa ya. Mereka diam-diam berkumpul dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ini menjadi PR dari bangsa ini agar model pemikiran-pemikiran yang kebablasan seperti ini itu seluruh elemen bangsa waspada. Jadi dari sekolah umpamanya ngecek nih, jangan-jangan ada ya kayak ini aja lah, kayak cara berpikir yang nggak benar di dunia fundamentalisme agama radikal itu kan mereka dulu ngumpet-ngumpet nih gerilya. Kalau ini kan akar pikirannya dari doktrin agama. Kalau yang LGBT ini kan mereka atas nama HAM, manusia, atas nama demokrasi. Mereka jangan-jangan gerilya juga. Ya pasti. Lah makanya dengan mereka gerilya ini sebenarnya berarti kan dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, melalui Kementerian Pendidikan, melalui mungkin Kementerian Kesehatan juga bisa ngecek nih apakah ada indikasi nih di sekitar kita itu entah 1000 banding 1 atau 10.000 banding 1 kan ada kemungkinan nih yang terjangkiti keyakinan bahwa LGBT itu tindakan yang benar dan sesuai dengan hak asasi manusia. Ini kan harus kita teliti. Nah, oleh karenanya kalau mereka adalah warga negara Indonesia, sebaiknya ada proyek atau program untuk menyadarkan mereka. Ojo ngomong proyek kalau tak sensitif nih. Ya program. Program untuk menyadarkan mereka. Jadi jangan juga toh, artinya kita tidak kemudian buang mereka, keluarkan mereka dari Indonesia. Ya ngono ya ngono. Ning ojo ngono. Ya kita nggak suka dengan mereka. Kita tidak cocok dengan mereka karena tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan kultur Nusantara. Tetapi kayak orang kena narkoba itu loh. Jadi dia direhab. Nah, dia harus direhab. Masalahnya mereka itu dari statement-statement komunitas-komunitas itu kan mereka menyangkal bahwa itu adalah penyimpangan. Nah, terus gini. Yang terakhir kemarin itu di Piala Dunia sebenarnya mereka sudah tidak diam-diam lagi. Karena beberapa kali mereka mencoba untuk membuat suatu kegiatan, sesuatu bahasanya itu kayak ngetes ombak gitu loh. Artinya mereka sekarang lebih, menurutku ya mungkin lebih selain eksistensi mereka butuhkan, mereka juga pengen ada legalisasi. Nah, artinya ya benar, ini memang sekarang mungkin ya peran dari penguasa kita. Ya kalau mereka membentuk organisasi, dicek organisasinya
Ya. Kan ada tuh di undang-undang soal perkumpulan atau ormas atau apapun. Kalau mereka tidak sesuai dengan nilai Pancasila bisa dilarang di situ ya. Nah, secara kelembagaan. Betul. Cuman kan komunitas mereka kan komunitas informal. Tetapi ketika mereka mau melegalkan, mereka pasti pakai ini toh. Betul. Pasti. Tinggal gini, kalau para tokoh, para elit ini setuju ya bahwa ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak sesuai dengan konstitusi kita, ya sudah, disepakati aja, dibuatkan sebuah peraturan yang tegas, yang formal, bahwa ada pembatasan. Mereka itu kita akui sebagai warga negara, betul kita akui. Tetapi mereka yang melakukan seperti itu harus dilakukan penyadaran, pembinaan. Jadi jangan sampai tidak mau dibina dibiasakan untuk bina ya. Pembinaan dan teknik. Jadi memang ini yang perlu kita ngono yang ngono ning ojo ngono. Artinya satu sisi cara berpikir mereka yang bebas sampai kebablasan itu kita nggak suka, tapi di dalam kita menyelesaikan problem ini juga sama. Kita tidak boleh terlalu keras juga. Keras dalam artian itu adalah tindakan yang tanpa landasan hukum, tetapi kita semua tetap melakukan, tetapi berdasarkan konstitusi. Betul. Artinya ini sekarang sudah tadi saya sampaikan, mereka ini sekarang sudah mulai bergerak, bahkan sudah nyata-nyata. Itu di setiap kota besar ada ya? Pasti ada. Coba cek di Facebook itu ada grup-grup apa itu. Ya pokoknya yang profilnya six pack gitu, ya biasanya gitu. Jadi, kayaknya pengalaman ini. Nah, makanya aku one pack kan. Karena wanita sekarang lebih tertarik one pack daripada six pack. Nah, six pack bahaya sekarang. Loh, sing selebgram itu, yang selingkuh itu, suaminya sama pacar suaminya itu wah keren. Kalau ukuran wanita itu sudah ideal, pekerjaannya dokter, kurang apa lagi yang lah. Satu selebgram, istrinya bagus, pernah ikut acara TV sing ada cari pasangan itu loh. Iya. Biro acara gitu lah. Biro jodoh lah ya. Ya kayak itu pernah ikut itu. Jadi secara profil dia ideal. Jadi ya bahasanya mungkin sekarang too good to be true ya, hati-hati dengan terlalu baik. Jadi, tapi sebagai sebuah kesimpulan ya, saya melihat bahwa mayoritas bangsa ini tidak setuju dengan adanya LGBT. Mayoritas bangsa ini juga punya keyakinan bahwa perilaku LGBT ini adalah perilaku yang harus diperbaiki. Jadi mereka yang terjangkit LGBT ini adalah bagian dari masalah bangsa yang mungkin hari ini kecil, tapi kalau dibiarkan bisa membesar. Makanya tugas setiap ibu rumah tangga terutama ya, itu juga ngecek anak-anaknya. Sekarang itu bahaya loh Pak. Jadi anakku sekarang baik-baik saja loh, nggak pernah keluar, padahal sekarang itu kenakalan itu dengan dia di kamar saja, nggak bersosialisasi, sudah kemana-mana ya. Itu udah kemana-mana. Justru jangan-jangan yang kena LGBT itu adalah anak-anak yang setiap hari berkomunikasi ya. Nah, kalau dia tidak berkomunikasi offline dengan lawan jenis di sekolah atau di tempat kerja atau di kampus atau di mana, nanti bahaya juga loh. Lama-lama dia memang disorientasi seksual. Itu makanya. Jadi memang pelajaran-pelajaran itu juga tidak hanya di ruang sekolah atau diajarkan di pesantren, tapi menjadi kewajiban dari setiap ibu di Indonesia itu untuk melihat tidak hanya perkembangan aspek pendidikan formal anaknya ya. Kadang-kadang yang dilihat kan cerita, wah anakku itu cerdas, anakku ini bisa ini bisa itu, tapi juga dilihat dong anaknya itu orientasi seksualnya kemana. Ya. Jangan-jangan ketika melihat bapak ibunya ribut, alah ternyata rumah tangga itu begitu,
Daripada lihat sepanjang dari kecil sampai tua bapak ibu ribut, mending saya nggak usah rumah tangga, tapi seksual saya bisa diarahkan. Kadang-kadang ada yang begitu juga, faktor-faktor itunya, sehingga ini semua motif ya, baik itu motif karena orang keluarganya broken home atau karena terpengaruh cara berpikir postmodern itu yang kebablasan, bebas tapi kebablasan, atau mungkin juga saya nggak tahu ya, karena belakangan ini kan ada pola makannya. Jadi pola makan manusia modern itu kan sekarang kadang-kadang tidak mendukung hormon sebagai jenis kelamin, estrogen ataupun testosteronnya. Saya nggak tahu, ini kan kalau ini agak konspiratif ya. Jadi apakah sekarang itu efek samping dari obat-obat atau bahan makanan yang kimia itu membuat orang itu secara terus hormonnya, secara hormon jadi tidak normal lah. Tidak normal. Itu perlu penelitian panjang. Nah, saya kira ini yang perlu kita pikirkan, sehingga filosofi Bapak supir truk tadi yang bilang ngono ya ngono ning ojo ngono itu harus kita pegang terus. Jadi bahwa yo sinau ke barat, tapi ojo kebablasan kebaratan kok masuk angin. Masuk angin. Yo sinau timur yo monggo timur, sinau ke timur tengah. Tapi yo ojo terlalu timur-timuran. Semua ada di serba Arab itu kan. Belajar ke India tapi ya orang mesti nek seneng wong terus guling-guling ning nyanyi-nyanyi ning liwet gedang yo ra kudu ngono. Artinya ngono ya ngono ning ojo ngono itu sebagai filter dari Nusantara. Budaya dari manapun, pemikiran dari manapun yang masuk ke Nusantara harus kita filter sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang kita yakini. Saya kira itu sih poin pentingnya. Durasi aman? Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya memang semua yang berlebihan atau kebablasan itu memang perlu ada kontrol. Betul. Ya, satu itu. Nah, dengan perkembangan sekarang ini di mana kaum pelangi ini sudah mulai menunjukkan eksistensinya, kita artinya ranah kontrol ini ada di ranah formal. Artinya pemerintah maupun masyarakat yang mengambil sikap secara formal bahwa bagaimana sih ini akan diperlakukan. Itu akan lebih jelas ya. Artinya secara formal sudah diselesaikan, tinggal eksekusinya ya, bukan dieksekusi di ini ya, tapi pelaksanaannya seperti apa tinggal lagi dipilih. Pemerintah harus lebih kencang dan lebih tegas dalam hal ini. Terima kasih sedulur. Jadi ini tadi pembahasan yang cukup sebenarnya sensitif dan sangat mengganggu bagi sebagian besar orang masyarakat Indonesia yang religius. Jadi mohon untuk pemerintah segera mengambil sikap secara tegas, formulasi regulasi dan programnya seperti apa agar manusiawi tapi konstitusional dan tidak berkembang ini lebih jauh, karena kita sepakat bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak sesuai. Oke, terima kasih. Kita tunggu pokok truk tulisan yang lain yang akan kita bahas. Nanti kita ke jalan lagi, muter-muter lagi. Betul, ditunggu juga, nanti kita akan terima kasih juga loh terhadap Pak supir truk yang tulisannya tadi. Insya Allah nanti kita segera sowan ke beberapa supir truk, bapak-bapak supir truk agar kita lebih melihat dari sudut pandang yang lain nanti. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tentu saja share. Di pencet tombol loncengnya agar nanti dapat update informasi atau konten-konten baru dari kita. Jagat TV, Energi Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.